Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus shalah wa sholihat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada sore hari yang barokah ini kita kembali dapat bersama-sama berkumpul untuk menuntut ilmu bersama pada kajian Majelis Ta'lim Hasanah Nurul Iman yang insya Allah akan rutin diadakan pada setiap Jumat sore minggu pertama setiap bulannya. Telah hadir bersama kita Ustadz Ahmad Susilo Hafizahullah yang akan membawakan materi membahas buku 1000 Amalan Sunnah Sehari Semalam. Saat ini alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai kajian dengan tetap memperhatikan adab menuntut ilmu. Dan mari kita mengikat ilmu dengan mencatatnya. Tafadhol maskuro ya Ustaz. Alhamdulillah, barakallah. Rafiq, barakallah, jazakallahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak, Ibu, jamaah Majelis Ta'lim Hasanah Nurul Iman yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali Allah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita pada 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Yang insya Allah hari ini kita masuk pada bab tentang sunnah dalam azan. Dan nanti kita lanjutkan sunnah pula dalam iqamah. Di halaman ke-37 bagi jamaah yang memiliki kitabnya. Insya Allah kita akan membahas ini sesuai berdasarkan dalil-dalil yang sahih, nas-nas dalam Al-Quran maupun yang disampaikan Rasulullah dalam hadis. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kita bisa lihat bahwasanya di dalam azan itu ada tata tertib, ada aturan, ada sunnah-sunnah yang terkandung di dalamnya. Dan yang wajib kita ketahui bahwa azan itu sesungguhnya adalah seruan dari seseorang yang diperintah untuk menyeru, tetapi sesungguhnya yang memerintahkan menyeru itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang menyuruh Rasul adalah Allah Tabaraka wa Taala. Jadi sesungguhnya azan itu adalah seruan Allah, panggilan Allah. Maka tidak boleh kita mendengar seruan Allah itu kita anggap enteng, kita sambil lalu, tidak boleh.
Ada aturan yang terkandung di dalamnya. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan azan. Di sini penulis menyebutkan ada 5. Sesungguhnya ada beberapa yang kita akan uraikan nanti. Memang secara garis besar ada 5 di sana nanti. Seperti yang tertulis di dalam kitabnya Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nanti kita akan uraikan bagaimana hadisnya, bagaimana ayatnya insya Allah. Yang paling penting tadi bahwasanya azan harus kita yakini meskipun yang terdengar adalah suara muadzin di tiap-tiap masjid atau musalla, sesungguhnya yang memerintahkan itu adalah Allah. Berarti yang sedang menyeru suaranya suara muadzin. Tapi yang menyuruh muadzin itu adalah Rasul. Dan yang menyuruh Rasul adalah Allah. Berarti azan itu sesungguhnya adalah panggilan Allah dan Rasulnya. Betulkah bahwa yang nyuruh azan itu Rasul? Betul. Bukannya DKM Ustaz. Ya, masing-masing masjid yang nyuruh DKM. Apabila telah masuk waktu sholat, otomatis muadzin akan mengumandangkan azan. Tapi siapakah yang pertama-tama menyuruh seseorang azan ketika tiba waktu sholat? Dia adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kita buka di kitab Bulughul Maram, hadis nomor 211. Bulughul Maram, hadis nomor 211. Silakan dibaca. 211 ya Ustaz. Bismillah. Dari Malik bin Al-Huwaris radhiyallahu an, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kami, apabila telah tiba waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Coba perhatikan baik-baik. Kalau kita menilik lafaz hadis ini, wa'an Malik bin Huwairith, dan dari Malik bin Huwairith, semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala lana, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, perintah kepada kami. Apa perintahnya? Wa idza hadaratis shalah, apabila telah hadir waktu sholat, telah datang waktu sholat, fal yu'adzin lakum ahadukum, hendaklah salah seorang di antara kamu mengumandangkan azan. Hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam As-Sab'ah, oleh jamaah, oleh Imam 7. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Artinya apa? Rasul yang nyuruh muadzin untuk adzan tiap masuk waktu sholat. Suara yang kita dengar adalah suaranya muadzin. Tetapi sesungguhnya yang nyuruh muadzin adalah Rasul. Berarti adzan itu perintah Rasul, seruan Rasul. Siapa yang nyuruh Rasul? Allah. Berarti adzan itu panggilan siapa? Seruan siapa? Allah dan Rasulnya. Maka selayaknya seorang Muslim jika mendengar panggilan adzan, wajib dia datang, wajib dia menjawab, wajib dia merespon panggilan Allah dan Rasul. Surat 8, surat Al-Anfal, ayat yang ke-24. Surat Al-Anfal, surat 8, ayat 24. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Perhatikan baik-baik ini. Istajibu, ijabah, penuhi. Seruan siapa? Lillahi walir rasul, seruan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum, apabila Allah dan Rasulnya menyeru kamu. Suaranya sekali lagi suara muadzin. Tapi yang menyeru kamu, yang perintah sesungguhnya Allah dan Rasulnya. Maka penuhi. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sesungguhnya Allah membatasi seorang hamba, manusia dengan hatinya. Apakah manusia itu betul-betul sepenuh hati menyambut seruan Allah dan Rasulnya, apa membiarkan begitu saja?
Hatinya yang akan menentukan apakah dia mau menjawab, apakah dia memenuhi atau tidak. Bagaimana hati hamba itu? Kalau hatinya keras, nggak akan memenuhi. Tapi kalau hatinya lembut, taat kepada Allah, hatinya punya iman, insya Allah dia akan memenuhi. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan sesungguhnya hanya kepadanya, kepada Allah, kita semua akan dikumpulkan. Saudara sekalian, apa yang terjadi di saat sedang terkumandang suara azan? Silakan buka Sahih Muslim hadis nomor 338. Sahih Muslim hadis nomor 338. Dari Jabir radhiyallahu an katanya, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila setan mendengar azan, dia lari hingga sampai ke raudah. Rauha. Rauha itu adalah suatu tempat yang sangat jauh dari Madinah. Kalau ditempuh perjalanan kaki itu bisa sampai 5 jam. Rauha namanya. Itulah dia. Jauh sekali. Jabir mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna syaitan, sesungguhnya syaitan-syaitan, idza sami'an nida, apabila mendengar panggilan adzan, bisolati, untuk salat, zahaba hatta yakuna makana rauha, lari sampai jauh terkencing-kencing, sampai ke rauha. Begitu takutnya syaitan mendengar lafaz-lafaz Allah. Saking takutnya lari. Karena dahulu dikumandangkan adzan hanya di Masjid Madinah. Maka lari sekitarnya nggak ada masjid, cuma adzan Nabawi. Sekarang mau lari kemana setan? Di mana-mana terkembang suara adzan. Setan saja begitu takut dengan suara adzan. Manusia boro-boro takut dengan suara adzan. Nggak tergetar hatinya dengan suara adzan. Bahkan ada yang mendengar adzan dekat masjid tetap saja boro-boro memenuhi panggilan adzan. Jawab pun tidak. Seakan-akan telinganya tertutup. Dan ini nyata, saudara sekalian. Silakan lihat. Setan seketakutan mendengar adzan ini. Luar biasa. Yang agak lebih lengkap dari hadis tadi, coba dibuka nomor 341. Muslim 341. Bismillah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila muazin menyerukan azan, maka setan lari terkentut-kentut sehingga tidak kedengaran lagi olehnya suara azan itu. Apabila azan telah selesai, dia datang pula kembali. Apabila orang qomat, dia pergi pula. Bila qomat telah selesai, dia datang pula mengganggu orang sholat. Katanya, ingatlah ini dan itu, yaitu soal-soal yang tidak perlu diingat, sehingga orang itu lupa telah berapa rakaat dia sholat. Siapa di antara kita yang pernah mengalami itu? Sepertinya tiap kita pasti mengalami itu. Gangguan siapakah itu ketika kita lupa dalam sholat? Terkadang lupa bacaan, terkadang lupa bilangan rakaat, terkadang lupa gerakan, dan seterusnya. Syaitan laknatullah. Maka, mari kita tertib sejak mendengar azan, ada aturannya. Insya Allah kita selamat dari gangguan syaitan. Abu Hurairah mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza nudiya lis-shalah adbara syaitan lahu baratun hatta la yasma' at-ta'adzin. Apabila mendengar suara adzan dikumandangkan, maka ketika itu setan lari terkentut-kentut sehingga tidak terdengar lagi olehnya suara adzan. فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ. Apabila telah selesai adzan, datang lagi setan. Datang kembali. Menggoda manusia supaya apa? Nggak usah jawab, nggak usah sholat kok di qobliyah, nggak usah doa, nggak usah sholat. Diganggu, sampai kemudian terdengar iqamah. Apabila dikumandangkan iqamah, maka kembali
Aqbala hatta yaftura bainal mar'i wa nafsihi. Datang lagi mengganggu, menggoda, terus dibisik-bisikkan mengganggu. Kata setan itu, ingatlah soal ini dan itu. Sehingga terbisikkan langsung ke dalam dirinya, ke dalam hatinya. Yaqul, seakan-akan setan berkata kepada orang itu, adhkuru kada, wadhkuru kada, ingatlah ini, ingatlah itu, lima lam yakum yadhkur, yang sesungguhnya sebelumnya belum ingat, tidak ingat, dia lupa, tapi jadi ingat di dalam sholat. Padahal apa? Sebelumnya dia tidak ingat. Lam yakun yadhkuru min qabl. Sebelum sholatnya dia lupa. Di mana? Giliran sholat dia malah ingat. Hatta yadhalla rajul ma yadri kam shalla. Sampai terkadang manusia lupa berapa rakaat dia sholat. Apa yang sedang dia baca. Dan seterusnya. Seperti inilah cara setan mengganggu. Jadi saudaraku sekalian, betapa setan itu tidak melepaskan manusia. Terus mengganggu. Maka di sini kita akan bahas sunnah-sunnahnya ketika seseorang mendengar azan. Poin pertama, mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Bagi orang yang mendengar azan, disunahkan agar mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali lafaz hayya 'alas shalah. Kita akan lihat secara lengkap dalam hadisnya. Di sini tidak disebutkan secara rinci hadisnya, hanya disebutkan saja bahwa hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kita lihat dalam hadisnya. Silakan buka di Muslim 333. Perintah bahwasanya apabila ada seseorang mendengar azan, maka wajib mengikuti seperti yang diucapkan oleh muadzin. Silakan dibaca. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, katanya Rasulullah bersabda, apabila kamu mendengar azan, maka ucapkan pulalah apa yang dibaca muadzin itu. Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqul. Apabila seseorang mengucapkan azan dan muadzin sedang mengucapkannya, maka hendaklah yang mendengar ucapan azan menjawab seperti apa yang diucapkan muadzin. Apa yang diucapkan muadzin? Ikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali lafaz dua hayya ala. Hayya ala shalah, hayya ala falah. Maka ucapan jawaban dari kalimat itu adalah la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Dari dua ucapan. Seluruh ucapan yang lain jawabannya sama. Dan wajib kita menjawab jika mendengar azan. Karena azan itu seruan Allah. Panggilan Allah. Coba Bapak Ibu dipanggil bos. Wajib Anda jawab. Nggak jawab Anda pasti dimarahin. Terus-terusan nggak jawab dipecat Anda oleh bos. Betapa banyak umat Islam mendengar azan tidak mau menjawab azan. Bahkan tidak mendatangi panggilan azan. Padahal yang memanggil adalah Allah. Kita lihat halaman berikutnya. Faedah berucap seperti ucapan muadzin. Di halaman ke-38. Sesungguhnya sunnah tersebut yaitu menjawab azan akan menjadi salah satu penyebab engkau masuk surga. Demikianlah seperti dalil yang tercantum dalam kitab Sahih Muslim. Ini memang pada pokok kitab itu di hadis nomor 385. Coba lihat hadis nomor 335 di Sahih Muslim. Betulkah ketika kita menjawab azan itu menjadi salah satu sebab kita masuk surga? Monggo, 335. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, apabila muadzin menyuruhkan azan, maka jawablah sebagai berikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Jawabnya asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya 'alas shalah. Jawabnya la haula wala quwata illa billah.
Hayya 'alal falah, jawabnya la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, jawabnya Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, jawabnya la ilaha illallah. Jika kamu jawab seperti itu dengan sepenuh hatimu, maka kamu masuk surga. Subhanallah. Inilah dalilnya. Seorang menjawab adzan dengan sepenuh hatinya, dakhalal jannah. Dakhalal jannah, masuk surga. Suatu yang sangat mulia. Yang sering umat Islam mengabaikan panggilan Allah. Perhatikan baik-baik saudaraku, ini dia dalilnya. Bahwa siapa yang menjawab adzan, menyebabkan salah satu sebab kita bisa masuk surga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Umar bin Khattab menyampaikan ini dari Rasul langsung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-muadzin, Allahu akbar, qala ahadukum, Allahu akbar, Allahu akbar." Seperti tadi yang disebutkan di hadis yang sebelumnya, nomor 333, bahwasanya apabila kita mendengar adzan, jawab seperti muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar, itu ucapan muadzin. Jawab oleh kita, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawab oleh kita, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawab oleh kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kecuali hayya ala tadi. Dua hayya ala. Hayya ala salah. Kita jawab. La khawla wa la quwata illa billah. Hayya ala al-falah. Kita jawab. La khawla wa la quwata illa billah. Menarik di sini saudara sekalian. Kenapa ketika semua ucapan dijawab sama, giliran hayya ala salah, hayya ala falah berbeda? Karena sesungguhnya Anda tidak akan mampu sholat dan Anda tidak akan meraih kemenangan dalam surga kalau Anda nggak diberi kekuatan oleh Allah. Makanya saat kita disuruh sholat, hayya ala sholah, mari kita sholat, la khawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, kecuali pertolongan dari Allah. Hayya ala falah, mari raih kemenangan. Tidak ada daya dan kekuatan aku untuk meraih kemenangan, kecuali dari Allah. Anehnya kita kuat, banyak manusia kuat, sehat, diajak sholat, diajak meraih surga, malah nggak sholat. Karena dia tidak mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Dia kuat tapi tidak diberi kekuatan oleh Allah untuk tunduk memenuhi panggilan Allah. Inilah saudara sekalian. Maka siapa yang mengucapkan ini dengan ikhlas, yang turut itu semua, yakni terbit dari min qalbihi, dakhalal jannah, masuk surga. Siapa yang mengucapkannya ini dengan ikhlas sepenuh hatinya, dakhalal jannah, masuk surga. Berarti setiap waktu ada 5 kali kita mendengar azan, yang dengan kita menjawab dengan ikhlas, Anda dibuka oleh Allah pintu surga. Jika Anda mau mengamalkan. Wallahu a'lam. Lanjutkan. Halaman ke-38. Poin kedua. Mengucapkan persetujuan atas kesaksian muadzin dalam kumandang azannya, seperti mengungkap keridhaan terhadap agama dan nabinya. yakni kita bersyahadat. Setelah kita menjawab adzan, kita bersyahadat. Kemudian nanti poin ketiga, kita bersolawat. Kemudian nanti poin keempat, setelah itu kita berdoa setelah solawat. Kemudian poin kelima, silahkan kita berdoa selama selesai adzan sampai sebelum qomat adzan. Kita doa. Doa yang sifatnya masalah, terserah Anda. Bisa di dalam sholat sunnah qobliyah Anda berdoa di sana, atau setelah qobliyah sebelum datangnya iqamah, Anda di situ berdoa. Apa yang diminta? Silahkan. Atau langsung setelah adzan, Anda doa apa? Masalah, pakai bahasa kita. Nggak ada masalah. Yang penting sunnah-sunnah yang ditetapkan nabinya beres. Bagaimanakah urutannya? Memang kalau kita lihat di sini, urutannya tidak berurutan. Poin kedua, ini sesungguhnya bukan di poin kedua. Sesungguhnya justru poin kedua ini adanya di poin ketiga. Sementara poin ketiga, bersolawat, inilah yang ada di poin kedua.
Kemudian poin keempat, memang itulah di poin keempat, yakni setelah itu bersolawat kepada Nabi. Kemudian setelah solawat kepada Nabi, inilah poin yang kedua, solawat. Setelah bersolawat, kemudian apa? Berdoa kepada setelah bersolawat kepada Nabi, ya ini poin keempat. Jadi urutannya begini. Anda mendengar adzan, jawab seperti poin pertama tadi. Setelah selesai menjawab adzan, maka bersolawat. Poin ketiga ini sesungguhnya poin kedua. Bersolawat kepada Nabi. Setelah bersolawat kepada Nabi, maka setelah itu Anda mengucapkan persetujuan. Yang dimaksud mengucapkan persetujuan itu adalah persaksian dengan syahadat dan ikrar. Baru setelah itu Anda berdoa setelah bersolawat. Setelah itu semua selesai, silahkan Anda membaca apapun. Atau berdoa setelah solawat itu poin ketiga. Baru poin keempatnya yang poin kedua, mengucapkan persetujuan. Saya tunjukkan dalilnya di dalam hadis. Pertama di sini, saya akan masuk pada poin ketiga dulu, yakni halaman ke-39. Bersolawat kepada Rasul. Dalilnya, coba buka hadis nomor 334 Sahih Muslim. Bismillah. Dari Abdullah bin Amr bin Asar radhiyallahu an, katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu mendengar muazin menyerukan azan, maka ucapkan pulalah apa yang dibaca muazin itu. Kemudian bacalah salawat untukku, karena sesungguhnya orang yang bersalawat untukku, Allah memberi berkat kepadanya 10 kali. Sesudah itu, mohonlah bagiku kepada Allah al-wasilah, yaitu suatu tempat di surga yang hanya pantas ditempati oleh seorang hamba Allah. Aku berharap akulah yang akan menempatinya. Maka siapa yang memintakan al-wasilah itu untukku, dia akan beroleh syafaat pembelaan dariku. Baik, mari kita perhatikan. Dengan hadis ini kita lihat di halaman 39. Bersolawat kepada Rasul. Ini adalah poin kedua setelah kita menjawab adzan. Berarti setelah selesai adzan dari muadzin. Bersolawat kepada Rasul. Yaitu setelah selesai menjawab adzan dari muadzin. Dan menyempurnakan sholawatnya dengan mengucapkan sholawat Ibrahimiyah. Ketahuilah, tidaklah ada sholawat yang lebih lengkap daripada sholawat tersebut. Inilah dia dalilnya. Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulu tsumma shallu alayya. Itu dia. Hadis nomor 334. Setelah selesai mendengar adzan, kemudian bersolawat kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Sesungguhnya siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Kita solawat kepada Nabi 1 kali. Allah bersolawat untuk kita 10 kali. Maka di sini faedah bersolawat kepada Rasul sesudah mendengar adzan adalah Allah bersolawat untuk hambanya sebanyak 10 kali. Makna bahwasanya Allah bersalawat atas hamba itu 10 kali adalah Allah memuji hambanya di hadapan para malaikat. Bukan salawat itu pujian dan doa. Kita memuji Rasul dan mendoakan Rasul. Allah yang membalas memuji kita dan mendoakan kita. Melalui para malaikatnya dan dibangga-banggakan kita di hadapan malaikatnya. Itulah faidah kita bersolawat. Jadi urutannya adalah sempurna mendengar adzan, kemudian kita bersolawat kepada Nabi dengan ikhlas. Maka Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Bagaimana lafaz solawat? Saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Ketahuilah, solawat itu perintah Allah. Solawat itu ibadah. Tidak boleh kita sembarangan dalam mengucapkan solawat. Jangan sembarangan. Karena ini perintah Allah. Segala sesuatu yang diperintah Allah berarti ibadah. Berarti diatur berdasarkan syariat. Nabi saja nggak berani sembarangan dalam sholawat. Para sahabat pun demikian. Ketika turun ayat perintah sholawat. Coba kita buka surat 33
Surat Al-Ahzab ayat 56. Coba kita buka ayat itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Maka setelah itu Allah perintah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ada perintah di situ. Hai orang-orang yang beriman. Sallu alaihi. Bersolawatlah kamu kepadanya. Yakni kepada Rasulnya. Perintah Allah salawat itu. Bagaimana cara salawat kepada Rasul? Wasallimu taslima. Dengan salawat penghormatan yang sangat penuh. Yakni ucapan yang penuh dengan hikmah penghormatan kepada Rasul. Pantaskah kita bersolawat? Kadang jadi nyanyi-nyanyian, dengan iringan musik, dengan dendangan, dengan lagu-lagu dilakukan. Pantaskah? Mari kita merenung dengan ayat ini. Allah bersolawat kepada Nabi. Malaikat bersolawat kepada Nabi. Kita diperintah Allah bersolawat. Sallimu taslima. Dengan ucapkan salam penuh penghormatan. Mungkinkah penghormatan Anda sambil main-main? Sambil mendendangkan, sambil iringan musik, sambil nyanyi-nyanyi. Demi Allah tidaklah pantas. Meskipun kita lihat betapa banyak umat Islam zaman sekarang menggubah-gubah solawat dengan iringan-iringan musik, dengan nyanyian-nyanyian, dengan joget-joget, dendang-dendang, bahkan bersolawat dengan kalimat-kalimat solawat yang tidak sepertinya ada gangguan. Salawat, saudaraku sekalian, ini perintah Allah sekali lagi. Allah yang nyuruh. Segala sesuatu yang diperintah Allah itu bernilai ibadah. Maka dalam urusan ibadah ada syariat, ada ketetapan. Wajib mengikuti, jangan sembarangan. Surat 45 ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr." Kemudian kami jadikan kamu, wahai Muhammad, dan tentu kita umat Nabi Muhammad, 'ala syari'atin minal amr. Kita berada di atas syariat, di atas suatu aturan. Fattabi'ha, ikuti syariat itu. Wala tattabi ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jangan kamu mengikuti keinginan orang-orang yang tidak tahu tentang urusan syariat, ikuti syariat. Apa yang terjadi ketika Allah turunkan ayat tadi, di mana Allah perintahkan kita salawat kepada Nabi, di mana Allah dan Rasulnya bersalawat kepada Nabi? Lihat Bulughul Maram, hadis nomor 337. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, Bashir bin Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, Allah menyuruh kami agar bersalawat kepadamu. Maka bagaimanakah caranya kami bersalawat kepadamu?" Beliau terdiam sejenak, kemudian bersabda, "Ucapkanlah oleh kalian, ya Allah, berilah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagai Engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim dan berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan keberkahan kepada Ibrahim di alam semesta. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Dan ucapkanlah salam sebagaimana yang kalian ketahui." Hadis riwayat Muslim. Ini dia aturan. Ibnu Khuzaimah menambahkan di dalamnya, bagaimanakah caranya kami bersalawat kepada Engkau apabila kami ingin bersalawat kepada Engkau ketika kami sedang sholat. Perhatikan baik-baik ini, saudara sekalian. Ibnu Mas'ud atau Abi Mas'ud
Yang dimaksud adalah Abi Mas'ud Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Bashir ibnu Sa'ad. Seorang sahabat namanya Bashir bin Sa'ad. Dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amaranallahu an yusalliya alaika. Allah telah perintahkan kepada kami agar kami bersolawat kepada Anda. Fakaifa nusalli alaika? Bagaimana caranya kami bersolawat kepada Anda? Ini sahabat itu nggak sembarangan loh. Sahabat nggak sembarangan. Dia bersolawat. Nanya sama Rasul. Kan Allah yang merintah kita solawat. Gimana cara kami solawat ya Rasulullah? Gimana caranya? Fasakata. Rasul diam sejenak. Karena Rasul belum dapat wahyu dari Allah. Tanda Rasul sedang dapat wahyu. Diam sejenak sampai waktu turun. Begitu sudah selesai perintah salawat dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasul, baru Rasul menjawab, qala. Apa kata Rasulullah? Qulu, ucapkan salawat olehmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini dia, ini yang dicontohkan, dan inilah ketetapan. Jangan kita main-main dengan sholawat. Subhanallah. Ini yang diperintahkan, saudara sekalian. Wassalamu kama amiltum. Lalu setelah itu silahkan kamu ucapkan salam seperti yang biasa diucapkan. Salam kepada Rasul seperti inilah dalam sholawat. Tapi kalau kita bertemu dengan Rasul, Assalamualaikum ya Rasulullah, seperti biasa. Ketika kita ziarah kubur, kita ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli alaih. Tapi ketika kita bersholawat, inilah sholawat yang komplit. Ini salah satu lafaz sholawat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada pula lafaznya dengan sedikit lebih ada sedikit tambahan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini hadis yang dilafazkan oleh Imam Bukhari, sedikit berbeda lafaznya. Kalau di lafaz ini ada keterangan apa? Yang Muhammadnya lengkap. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Cuman sampai situ. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Sampai sini. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Bagaimana sholawat yang diajarkan Rasul dalam lafaz yang lain? Coba Ibu Bila, boleh lihat dulu di Sahih Bukhari nomor hadis 1477. Ini sedikit berbeda, tapi sama sesungguhnya. Hanya sedikit lafaz yang berbeda. Lebih lengkap ketika Ibrahimiyahnya. Bukhari nomor hadis 1477. Bulughul Mahram ya Ustadz ya? Bukhari, Sahih Bukhari nomor 1477. Sahih Bukhari atau Sahih Muslim Ustadz? Sahih Bukhari 1477. Apaan nggak ada, tunggu sebentar Ustadz. Ya. Ada di screen. Iya. Makasih ya Bu Tiwi. Dari Abdurrahman bin Abu Laila radhiyallahu an, katanya Ka'ab bin Ujrah menjumpai saya. Lalu ia berkata, bolehkah saya hadiahkan kepada engkau satu hadiah yang saya dengar dari Nabi SAW? Jawab saya, ya baiklah, hadiahkanlah kepada saya. Lalu ia berkata, kami bertanya pada Rasulullah SAW, bagaimanakah caranya salawat kepada Tuhan sekeluarga? Sesungguhnya Tuhan telah mengajar cara kami memberi salam. Beliau bersabda, bacalah, wahai Tuhan, berilah rahmat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberi rahmat kepada
Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Lafaz ini lebih lengkap dari lafaz yang diriwayatkan dalam Imam Muslim tadi. Secara lengkap lafaznya begini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Silahkan kita mau pilih yang mana. Semua lafaz-lafaz sholawat itu tidak ada tambahan sayyidina. Jadi ibu, bapak, sebaiknya di dalam sholat nggak perlu kita menambah-nambahkan lafaz sayyidina. Ketika kita mendengar setelah adzan, nggak perlu kita menambah lafaz sayyidina. Cukup kita ucapkan dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Coba perhatikan halaman 40 dari kitab yang 1000 amalan ini. Lafaz sholawat Ibrahimiyah yang komplit di sini sebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. 2 kali innaka Hamidum Majid. Ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Sedikit berbeda dengan lafaz Imam Muslim, tapi maknanya sama. Pakailah ini. Adakah tambahan Sayyidina? Rasul nggak nyuruh itu. Maka nggak perlu kita tambahin. Tapi Ustadz, kan Sayyidina bagus. Artinya kan penghulu, pemimpin. Betul, Rasul itu pemimpinnya para nabi. Penghulunya manusia semesta alam. Tapi Rasul tidak mencontohkan kata Sayyidina itu dalam lafaz sholawat beliau. Apakah kita hendak berubah? Jangan, saudara sekalian. Ini sudah dari Rasul. Ini cuklak, ini sudah paten. Jangan ditambah, jangan dikurang. Silakan pilih salah satu yang kita mau. Yang dalam lafaz kitab Bulughul Maram tadi, 337, monggo silakan. Yang fil alamina innaka Hamidum Majid cuma sekali. Yang mau pakai lafaz dalam lafaz Bukhari, monggo silakan. Nggak ada masalah saudara sekalian. Yang terpenting di sini kita jangan nambahin, jangan ngurangin. Sudah, ini sudah dari Rasul. Pasti terbaik. Nggak mungkin Rasul ngajarkan kita salah. Ustadz, kalau saya tetap dalam sholat pakai Sayyidina bagaimana? Silahkan. Nanti Anda diminta tanggung jawab. Kenapa Anda menambahkan Sayyidina? Masa nggak boleh sih nambahin Sayyidina? Bukan masalah boleh nggak boleh. Ini aturan ibadah yang sudah ditetapkan. Maaf, ini saya sedikit ada gurau, tapi gurau saya hak insya Allah, bukan sembarang bergurau. Hanya saya ingin sedikit bergurau saja kepada Anda. Bapak Ibu, kita dulu waktu sekolah, bahkan sekarang, setiap proklamasi kemerdekaan, saat upacara, pasti nyanyi lagu Indonesia Raya, lagu wajib. Betul Bapak Ibu? Oke, saya buatkan ilustrasi. Bapak Ibu nyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku. Itu awal baitnya. Tapi kalau sudah paling akhir, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Ada kata-kata raya. Sekarang silahkan Bapak Ibu nyanyi. Nyanyi di waktu upacara, memimpin lagu, Bapak Ibu nyanyinya begini. Indonesia Raya, tanah airku. Berani apa enggak? Saya tanya, berani enggak Bapak Ibu? Nambahin sedikit kata-kata raya. Maknanya salah? Tidak, sama sekali tidak salah. Benar. Indonesia Raya, tanah airku. Tambahin raya. Nggak akan berani Anda. Apa jawabannya? Oh, nggak boleh Ustadz. Ini ciptaannya W.R. Supratman. Lagu Indonesia Raya itu yang bait pertama, Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Begitu. Kalau Bapak nambahin Indonesia Raya, salah. Anda pada lagu nggak berani nambahin. Kenapa sholawat yang diperintah Allah kok Anda berani nambahin? Mari pakai logika. Silahkan kita pakai logika di sini. Apakah Anda salah menambahkan Indonesia Raya? Tidak salah. Tapi salah Ustaz, ciptaan lagunya nggak begitu. Kenapa Allahumma sholli ala Muhammad Anda tambahin Sayyidina?
Kan artinya bagus. Betul. Siapa bilang Sayyidina artinya jelek? Bagus sekali. Tapi Rasul nggak nyuruh begitu. Yang nyuruh ini Allah. Jangan ditambah. Jangan dikurang. Sudah itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Demi Allah, cari di hadis manapun. Rasul mengajarkan sholawat, nggak pernah pakai tambahan Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nggak pakai Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ibrahim. Nggak ada. Pasti benar kita ikut Rasul. Demi Allah pasti benar. Nggak usah ditambah, nggak usah dikurang. Tapi Anda menambahkan Sayyidina, silahkan nanti Anda tanggung jawab di hadapan Allah. Ditanya. Jangan bermain-main urusan ibadah. Ini aturan, ini cuklak. Jangan main-main. Wong Anda dalam nyanyian aja nggak berani merubah kok. Meskipun sesungguhnya benar tanpa merubah makna kok. Bahkan tepat Indonesia itu raya, besar. Tapi kenapa Anda nggak berani nambahin? Sebab seperti itulah ciptaan W.R. Supratman. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Anda dalam urusan duniawi begitu tertib, nggak berani nambah dan kurang. Hanya untuk lagu kebangsaan. Tapi kenapa untuk sholawat yang diperintah Allah? Bahkan Allah bersolawat, malaikat bersolawat, Rasul sendiri bersolawat. Lalu perintah kita bersolawat. Anda berani nambahin? Monggo silahkan resapi. Saya secara pribadi tidak pernah berani menambahkan. Dalam sholat, dalam ibadah-ibadah yang telah muqayyad. Bagaimana ketika setelah mendengar adzan? Sama, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala, jangan pakai Sayyidina. Tapi dalam lafaz lain, Anda mengucapkan Sayyidina, silakan. Selesai doa, kita tutup. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala. Boleh. Saya sedang membuka kajian, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Itu ucapan kita kepada Rasul. Bukan bersolawat sebagaimana diperintah dalam solawat. Bedakan itu, saudara sekalian. Wallahu a'lam. Nggak perlu kita perpanjang. Silakan Bapak Ibu merenung. Silakan meresapi. Yang mau pakai Sayyidina, silakan. Setiap kita akan dipertanggungjawabkan amal ibadah kita di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Apakah tadi faedahnya kita membaca sholawat? Sudah dijelaskan tadi bahwasanya sesungguhnya Allah bersolawat untuk hambanya sebanyak 10 kali. Jadi dengan bersolawat, Allah bersolawat kepada kita. Kemudian setelah selesai sholawat, kita langsung pada poin keempat. Yang ini harusnya poin ketiga. Berdoa setelah bersolawat kepada Nabi. Tadi hadis di Sahih Muslim digabung menjadi satu di nomor 334. Coba lihat kembali 334. Setelah bersolawat kepadanya, kepada Rasul, maka dikatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi biha asyra. Kemudian Allah akan menjawab salawatnya 10 kali. Sallallahu li wasilah. Maka setelah itu mintalah kepada Allah untukku wasilah. Fa'innaha manzilatun fil jannah. Karena sesungguhnya wasilah itu suatu tempat di surga yang hanya pantas ditempati oleh hamba-hamba Allah. Yani apa? Illa li'abdin min ibadillah. Yang pantas untuk ditempatin oleh hamba-hamba Allah. Wa arju an aku anna huwa faman sa'ala li al-wasilah halat lahu syafa'ah. Maka sesungguhnya aku berharap aku yang akan menempatinya. Maka siapa yang berdoa memintakan wasilah kepadaku, dia akan memperoleh syafaat. yakni mendapat syafaat dari Rasul. Inilah dia faedah kita membaca doa setelah kita bersolawat. Apa doanya? Di sini disebutkan di poin keempat, lihat di halaman yang ke-40. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'addah. Sampai situ doanya sempurna, tidak perlu dengan tambahan apapun. Tidak perlu dengan tambahan. Wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'addah. Dan seterusnya ada tambahan. Wasyarafati wadarajah. Gak ada tambahan. Cukup sampai dengan
wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Kata-kata innaka tukhliful mi'ad pun tidak ada. Dan ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Sekarang kita lihat lafaz yang lain. Sama persis. Ibu lihat di Bulughul Maram, hadis nomor 219. Dan hadis itu dikeluarkan oleh Imam 4. Yakni Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Apa doanya? Silakan. Dari Jabir radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang setelah mendengar azan mengucapkan, Ya Allah, pemilik panggilan yang sempurna ini, pemilik sholat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah derajat yang tinggi dan keutamaan. Bangkitkanlah ia ke tempat terpuji yang telah engkau janjikan. Maka syafaatku pasti ia dapatkan pada hari kiamat. Apa faedahnya? Ini dia di poinnya di halaman 41 yang dicetak itu. Faedah doa setelah bersalawat. Maka siapa yang mengucapkan doa ini, dia akan memperoleh syafaat Nabi SAW. Ini janji Nabi SAW. Kata-kata innaka la tukhliful mi'at nggak perlu diucapkan. Karena sudah jelas dari hadis ini. Rasul berjanji. Atas perintah Allah tentu saja. Man qala hinna yasma'un nida. Siapa yang membaca doa setelah menjawab adzan. Yani setelah adzan baca sholawat lalu baca ini doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Maka pantas baginya halat lahu syafa'ah. Pantas untuknya mendapatkan syafa'ah. Kapan? Nanti di yaumil kiamah. Dari siapa? Syafa'ati. Dari syafaatku. Rasul yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Ucapannya tidak perlu ada kata sayyidina. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa salatul qaimah ati sayyidana Muhammadin. Enggak perlu kata sayyidina, cukup Muhammadin. Karena Rasul telah mencontohkan itu, saudara sekalian. Apapun alasan orang yang mau menambah lafaz sayyidina, Rasul tidak mencontohkan itu saja. Kalau gitu kaku dong Islam. Siapa bilang kaku? Islam itu apa? Sesuai dengan dalil. Kalau kaku tidak bisa di apapun. Artinya apa? Kaku itu seakan-akan salah, pengennya benar sendiri. Enggak. Islam itu sesuai dengan dalil. Kalau ada dalilnya pasti benar. Keluar dalil, Anda bisa akan disalahkan. Dan kapan keputusan itu? Nanti di yaumil akhir. Subhanallah. Kita ikuti dalil itu luar biasa Bapak Ibu. Inilah gunanya kita mempelajari amalan sunnah sesuai sunnah. Yang namanya sunnah ya contoh Nabi, jangan contoh yang lain. Sederhana sudah. Ikuti contoh Rasul, pasti benar. Anda merubah-rubah, Anda menambahi, Anda mengurangi, ada resiko. Mana yang paling baik Anda ambil? Yang beresiko ada yang sudah pasti benar. Saya mengambil yang pasti benar. Berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Kemudian setelah kita membaca doa tadi, kita mundur ke poin kedua. Poin kedua di halaman 38. Mengucapkan persetujuan atas kesaksian muadzin dalam kumandang azan, selalu mengungkap keriduan terhadap agama dan nabinya. Apa itu? Yakni kita membaca syahadat. Setelah muadzin selesai mengumandangkan adzan, maka yang mendengarnya mendengarkan syahadat. Setelah semua rangkaiannya tadi, mendengar adzan sesuai dengan kata-kata dijawab selesai sholawat, setelah sholawat doa, wasilah, setelah doa baru tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Maka apa jaminannya? Di bawah dalam kurung di bagian paling bawah halaman 38. Dengan mengucapkan syahadat dan ikrar setelah adzan, dosa-dosa akan diampuni sebagaimana yang terkandung dalam makna hadis itu sendiri. Mana hadis yang menyatakan itu? Muslim 336. Hadis Muslim 336. Dari Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu an dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sabdanya,
Siapa yang mendengar muazin menyerukan azan, lalu dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Aku mengaku tidak ada Tuhan selain Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad hambanya dan rasulnya. Aku suka Allah menjadi Tuhanku, Muhammad sebagai rasul, dan Islam menjadi agamaku. Maka diampuni Allah dosa-dosanya. Ini dia dalilnya. Hadis Sahih Muslim, nomor hadis 336. Yakni Sa'id ibnu Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, man qala hina yasma'ul muadzin, siapa yang telah selesai mendengar adzan kemudian dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berarti tasyahud kita bersaksi bahwa asalnya Allah adalah Ahad, Esa, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah utusannya, hambanya dan utusannya. Baru setelah itu ikrar. Ikrar yang benar adalah raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Islam nomor terakhir. Adapun di sini di halaman ke-38, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Ini lafaz ini bukan lafaz setelah adzan. Lafaz ini lafaz yang dibaca di zikir pagi dan petang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Islam lebih dulu, baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau lafaz setelah adzan beda. Raditu billahi rabba, Allah, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wa bi Muhammadin rasulah, Muhammad sebagai rasulnya, dan wa bil islami dina, aku ridho Islam agamaku. Ini telah ditetapkan, jangan dibolak-balik, ikuti, sudah beres. Ini yang ditetapkan, dan inilah sunnah Nabi kita. Apakah jaminannya jika kita mengucapkan itu? Subhanallah, ghufira lahu dzambuh. Allah ampuni baginya dosa-dosanya. Betapa luar biasa. Jaminan Allah bertubi-tubi. Jaminan Allah bertumpuk-tumpuk. Jika kita mau mengamalkan, saudara sekalian. Yang nggak mengamalkan bagaimana? Silahkan. Tapi dengan mengamalkan, coba bayangkan. Allahu Akbar. Dijamin masuk surga, dapat syafaat nanti dari Nabi, diampuni dosa-dosanya. Apakah kita tidak ingin itu? Melalui menjawab azan loh ini. Melalui rangkaian ibadah setelah mendengar azan. Allah bukakan pintu surga. Allah berikan ampunan. Allah bahkan bersolawat kepada kita 10 kali dengan kita solawat sekali kepada Rasul. Dan kelak kita berhak mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Baik, setelah itu kita tutup di halaman 41. Poin kelima. Berdoa untuk hajat diri sendiri dan meminta karunia Allah karena dia pasti mengabulkan permintaan tersebut. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul kama yaqulun, yakni al-muadzinin, yakni setelah Anda mendengar muadzin, fa idza tahaita fasal tu'tah. Maka apabila kamu telah melakukan itu dan telah selesai rangkaian tadi membaca tadi, maka hendaklah mohon kepada Allah apapun, niscaya permohonanmu akan dikabulkan oleh Allah. Silakan. Kita bisa minta apapun. Kalau kita mengamalkan amalan sunnah ketika mendengar adzan tersebut, dikumpulkan dari mulai Allahu Akbar, kita menjawab. Kan satu. Allahu Akbar, menjawab lagi. 2. Asyhadu an la ilaha illallah. 3. Asyhadu an la ilaha illallah. 4. Dikumpulkan itu semua sampai selesai, lebih kurang 25 amalan sunnah kita amalkan. Allah jamin surga, Allah ampuni dosa-dosa, Allah bersalawat kepada kita 10 kali, dan Rasul menjamin memberikan syafaat untuk kita atas izin Allah. Silakan setelah itu berdoa. Apa doa yang hendak Anda berdoa? Yakni doa berkaitan masalah. Minta apa?
Boleh pakai bahasa Indonesia, silahkan. Adapun rangkaian sunnahnya tadi jangan pakai bahasa Indonesia. Sudah ditetapkan dalilnya, pakai bahasa yang Rasul contohkan, bahasa Arab. Tapi setelah itu Anda minta dengan bahasa apa? Terserah. Kenapa? Karena doa antara azan dan iqamat la yurad, tidak tertolak. Maksudnya apa? Doa antara azan dan iqamah itu insya Allah diijabah. Doa antara adzan dan iqamat insya Allah diijabah. Artinya orang-orang yang berdoa setelah selesai adzan sebelum qomat, apakah nanti persis setelah adzan, apakah nanti setelah qobliyah, apakah nanti pada saat setelah qobliyah menjelang iqamat, terserah. Yang penting berdoa antara setelah adzan dan sebelum iqamat. Lihat hadis nomor 218 Bulughul Maram. Bismillah, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, doa di antara azan dan iqamat tidak ditolak. La yurad, tidak ditolak, maksudnya diijabah. Apa itu? Ad-du'a bainal adzan wal iqamah. Doa antara selesainya adzan dan iqamah. Kapan dikatakan selesai adzan? Anda menjawab adzan yang diucapkan muadzin, setelah itu Anda bersolawat, setelah itu berdoa minta wasilah, setelah itu Anda bersyahadat, setelah itu Anda iqrar, itulah yang dimaksud selesainya adzan. Silahkan Anda langsung berdoa, atau berdoa itu selesai Anda qobliyah, setelah qobliyah Anda berdoa, silahkan. Yang penting itu adalah antara adzan dan iqamah. Apa yang kita minta? Kita minta sama Allah. Mintalah kepada Allah. Insya Allah, kalau kita sungguh-sungguh meminta, Allah kabulkan. Demikian pula disertakan oleh Rasulullah di bab tentang doa. Coba lihat hadis nomor 1586. 1586. Afan, 96. 1596. Dari Umar radhiyallahu an, katanya dia pernah menyumbangkan seekor kuda. Itu kan Ustaz? Hibah. Bulughul Maram 1596. Bismillah. Juga di dalam riwayat At-Tirmizi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang ia marfukan, tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Doa itu sangat mulia di sisi Allah. Salah satu kemuliaan doa yang diijabah oleh Allah adalah antara adzan dan qomat. Ibu silakan satu hadis berikutnya yang nomor 97. Dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, doa antara azan dan iqamat tidaklah ditolak. Jadi ibu, bapak, manfaatkan waktu ijabah yang Allah sangat suka. Dan di sisi Allah doa itu suatu amalan yang sangat terhormat, yang sangat mulia, yang sangat terpuji. Di antaranya ada waktu-waktu ijabah. Antara adzan dan iqamah. Ad-du'a'u bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Berarti diijabah. Diijabah. Semoga kita mampu mengamalkan doa-doa yang kita bisa minta. Dan ini doa masalah. Terserah Anda mau doa apa. Minta dengan bahasa apapun. Silahkan Anda minta. Waktunya kapan? Setelah adzan, sebelum iqamah. Wallahu a'lam. Kita lihat di halaman 42, sunnah dalam iqamah. Ketahuilah bahwa sunnah-sunnah saat iqamah sama dengan sunnah-sunnah pada adzan. Yaitu tidak berbeda dengan 4 poin pertama yang telah diuraikan. Sama. Cuman apa bedanya? Apabila adzan, itu memang muadzin diperintah oleh Rasul membaca dengan pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca, ada jeda. Asyhadu an la ilaha illallah, ada jeda. Tapi ketika iqamah, Rasulullah SAW perintah untuk apa? Perintah dengan suara, dengan sebutan yang agak cepat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dibaca agak cepat. Lalu bagaimana kita mengucapkannya? Maka kita menjawabnya pun sama. Coba lihat Bulughul Maram nomor hadis 212. Dari Jabir radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Bilal, apabila kamu azan maka perlambatlah, dan apabila kamu iqomat maka percepatlah, dan berilah jarak antara azanmu dan iqomatmu sepanjang waktu yang diperlukan oleh seseorang untuk menyelesaikan makanannya. Jadi Rasulullah itu biasanya antara adzan dan iqamat jedanya sampai orang selesai makan. Berapa sih lama orang makan? Ya antara 10 menit sampai 1/4 jam. Itulah jeda yang biasa Rasul lakukan. Dan kita lihat di Mekah, di Madinah, itu jedanya antara 1/4 jam sampai 20 menit. Apalagi subuh, hampir kadang-kadang 25 menit. Tapi kalau maghrib biasanya cepat, paling 10 menit, karena waktunya yang begitu singkat. Duhur agak panjang, asar biasanya agak panjang. Ya antara 1/4 jam sampai 20 menit. Itulah yang diperintah Rasul. Idza adzanta fatarassan. Jika kamu adzan ya Bilal, maka lambat-lambat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti. Tapi kalau qomat diperintahkan wa idza aqamta fahdur. Agak percepat. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an. Jangan begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Seterusnya. Maka bagaimana kita seorang yang mengikuti? Ikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita ikuti. Iqamah dikumandangkan oleh Bilal, kita pun mengikuti bacaannya. Sama seperti mengikuti bacaan ketika azan. Termasuk sunnah bagi yang mendengar iqamah untuk menunjukkan lafaz iqamah, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ketika mendengar lafaz tersebut sama. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada tolong pertolongan dari Allah. Lantas ketika terdengar ucapan qad qamatis shalah, jadi qad qamatis shalah, bukan qad qamatis shalah. Kadang-kadang pakai G. Padahal qad qamatis shalah pakai qaf. Arti kata iqamah, mendirikan. Mendirikan. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Maka hendaklah mendirikannya dan tidak boleh mengucapkan aqamaha Allahu wa adamaha. Enggak ada dalilnya. Tetapi cukup qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Inilah aturan-aturan sunnah di dalam azan dan iqamah. Wallahu a'lam. Dengan demikian bab ini telah selesai. Insyaallah kita akan melanjutkan pada bab berikutnya, salat menggunakan sutrah atau penghalang. Karena setelah adzan dan iqamah pasti di situ adalah salat. Insyaallah kita akan melanjutkannya pada bab berikutnya, pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Kami cukupkan sampai di sini. Kami kembalikan kepada admin. Silahkan kita untuk melanjutkan tanya jawab. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz. Kalau disimpulkan, jadi setelah azan kita menjawab azan, kemudian persetujuan itu yang mengungkapkan keridoan terhadap agama dan Nabi. Bukan, Nabi setelah azan, menjawab azan sesuai seruan, setelah itu sholawat atas Nabi, setelah sholawat atas Nabi berdoa, minta wasilah, baru setelah itu syahadat dan ikrar. Oh, itu nggak boleh dirubah-rubah ya Ustadz? Yang Rasulullah perintahkan sesuai dengan dalilnya seperti itu. Oh. Kalau kita lafaznya tadi kita baca di hadis nomor 335, 334, 336. Kalau kita lihat seperti itu, jika kamu telah mendengar adzan, maka bacalah sholawat kepadaku. Siapa yang sholawat kepadaku 1 kali, Allah bersholawat kepadanya 10 kali. Kemudian setelah itu berdoalah minta wasilah. Sempat yang tertinggi di Mekah dan aku berharap di sanalah aku. Dan siapa yang membaca doa ini berhak mendapatkan wasilah. Maka tadi ditutup hadis nomor 336. Apabila telah mendengar adzan dan menjawab adzan, setelah selesai tadi, maka hendaklah kamu bersyahadat.
meneguhkan, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya sampai dengan ditutup dengan ikrar, selesai. Itu aturan yang sesuai dengan makna hadis. Memang di sini seakan-akan setelah itu ikrar dulu, ketua dulu, baru ikrar, baru sholawat, baru doa. Tapi yang penting, kalau kita pelajari betul-betul lafaz dari hadisnya, yang benar itu justru sholawat dulu, baru doa, terakhir baru syahadat dan ikrar. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Syukran, kita mulai pertanyaan. Silakan. Saya tinggal di luar negeri yang kafir, jadi tidak pernah mendengar azan di rumah. Mendengar azan. Di rumah saya memiliki jam sholat yang mengumandangkan azan. Apakah ada kewajiban kami untuk menjawab? Saya beberapa kali mendapat jawaban yang berbeda-beda, jadi bingung apakah harus dijawab atau tidak. Sama halnya dengan HP, Ustadz. Baik. Saya akan coba buatkan ilustrasi supaya bisa dipahami dengan jelas. Tadi, Bulughul Maram nomor hadis 211 gimana? Nomor 212 gimana? Jika telah masuk waktu sholat, maka adzanlah seorang di antara kamu. Betul begitu? Sekarang saya tanya. Di zaman Rasul, terdengar suara adzan itu pakai apa? Pengeras suara atau dari mulut muadzin? Mulut. Oke, dari mulut muadzin. Saat kita berada di negara Islam atau negara bukan Islam, tapi di mana-mana ada masjid seperti di negara kita, bukan negara Islam. Tapi kita bisa mendengar di mana-mana ada masjid, ada mushola dan seterusnya. Ibu bisa mendengar suara adzan nggak dari muadzin? Enggak. Nggak bisa. Bisa Ustaz pakai pengeras? Ada pengeras. Siapa yang mendengar muadzin langsung? Hanya orang yang datang di masjid atau yang dekat dengan masjid. Suara muadzin baru kedengaran. Berarti ada apa di sana? Ada fasilitas pengeras, mikrofon, speaker. Maka saat terdengar speaker, sesungguhnya suara siapa itu? Muadzin. Tanda masuk waktu sholat. Berarti boleh kita mendengar adzan dari speaker? Boleh. Nggak lihat muadzinnya, nggak dengar suara muadzin langsung. Tapi mikrofon, speaker yang mengeraskan suara. Ibu sedang berada di negara non-muslim, kafir, nggak ada masjid, susah. Dan lingkungan ibu ada, nggak pernah kedengaran adzan. Tapi ibu punya waktu, jam, yang apabila masuk waktu otomatis adzan. Berarti itu sesungguhnya panggilan bukan? Panggilan. Ada muadzinnya? Ada, rekamannya itu. Lafaz-lafaznya sama atau tidak? Sama. Maka menjawab atau tidak? Sebaiknya menjawab. Karena itu tetap panggilan Allah. Jangan dilihat itu speaker, jangan dilihat itu radio, jangan dilihat itu handphone, itu tape, jangan. Kenapa? Urf Anda berada di negara kafir yang tidak terdengar suara adzan dari masjid. Tapi Anda bisa mendengar suara adzan dari alat komunikasi Anda, dari TV Anda, dari handphone Anda, dari speaker Anda, dari jam Anda, yang kemudian setelah masuk waktu sholat ada suara adzan. Kenapa kita tidak jawab? Apa alasannya kita menghalang menjawab? Karena itu yang kita dengar. Berbeda ketika Bapak Ibu di negara kita, Islam Indonesia. Suara adzan di rumah kita, di masjid ada suara adzan. Jangan yang suara adzan di rumah kita, jangan yang speaker di rumah kita, jam yang berbunyi di rumah kita, handphone yang bunyi di rumah kita, jangan itu yang ada jawab, yang langsung dari muadzin di musola, di masjid. Jangan yang di rumah. Karena apa? Kalau di rumah kadang jedanya berbeda. Jangankan di rumah. Bapak Ibu dengar adzan di sini. Masjid ini selesai adzan. Itu baru adzan. Ini baru adzan. Ini sampai asyhadu alla ilaha illallah di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana yang paling Anda jawab? Yang paling dekat dengan rumah Anda yang Anda dengar? Patokannya itulah tempat ibadah kita. Itulah muadzin kita. Jawab. Ketika setelah itu ada adzan lagi, nggak usah dijawab. Atau di rumah kadang-kadang, maaf, ada orang yang sengaja menyetel waktu sholat dimajukan 5 menit. Tujuannya biar anak-anak siap-siap. Kalau pas adzan udah masuk waktu sholat, malah nggak siap-siap. Biarin, jangan jawab adzan, itu belum masuk waktu sholat. Karena adzan yang dijawab adalah adzan yang dikumandangkan sebagai tanda masuk waktu sholat. Kan tadi begitu. Idza hadaratus shalah, apabila telah datang waktu sholat, falyu'adzin ahadukum, maka hendaklah salah seorang di antara kamu azan.
Untuk siapa? Untuk kamu semua. Jadi saya berpendapat apabila memang Anda tidak mendengar adzan dari mana-mana, karena di negara kafir nggak ada tempat ibadah, adanya di rumah kita, jawab. Itulah yang dijawab oleh Lajnah Daimah lil Bughut, yakni ulama Arab Saudi ketika ditanya seperti ini dari orang yang tinggal di negara kafir, tidak mendengar adzan karena tidak ada tempat ibadah, yang sangat jauh adanya, sehingga dengar hanya dari rumahnya sendiri melalui jam yang kemudian setelah masuk waktu sholat terkumandangkan. Mas Syahih menjawab, jawablah, karena betapa faedah yang sangat besar menjawab adzan. Kecuali Anda di negara ini, di Arab Saudi, di negara Islam manapun, yang langsung terdengar dari masjid, dari tempat ibadah, jangan Anda jawab yang dari rumah Anda, dari TV, dari manapun, jawablah yang langsung dari muadzin. Demikian, wallahu a'lam. Berikutnya Ustadz, apabila terdengarnya sayup-sayup, apakah tetap boleh menjawab? Boleh. Dan Boleh. Terdengar sayup-sayup tidak apa-apa. berdoanya juga Yang tetap. nafasnya tetap terdengar oleh kita kan? Sayup-sayup tidak masalah. Baik, Ustaz. Kalau subuh ketika muazin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, jawabnya apa Ustaz? As-salatu khairu minan naum itu memang hanya dibaca di waktu sholat subuh. Apa jawabannya? Coba Ibu buka hadis nomor 191 Bulughul Maram. 1000 berapa Ustaz? Nomor 191 Bulughul Maram. Bismillah. Ahmad menambahkan di akhir hadis tentang kisah ucapan Bilal ketika azan fajar. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ahmad menambahkan di akhir hadis. Tambahan ini secara zahir berada di dalam hadis Abdullah bin Zaid. Baik, tambahkan satu lagi Bu, 192-nya. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Huzaimah dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, termasuk perbuatan sunnah apabila muazin mengucapkan di waktu fajar hayya 'alal falah, ia mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Jadi setelah ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, khusus di waktu subuh ada tambahan as-salatu khairum minan naum. Sekarang perintah apabila mendengar adzan, jawablah seperti diucapkan muadzin, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, berarti jawabannya sama. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Ustadz, katanya ada yang mengatakan, jawabannya sodakta wa bararta wa ana minasyahidin. Ada yang mengatakan demikian. Tapi hadisnya dhaif jiddan, sangat lemah, tidak bisa jadi hujjah. Karena hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim, bahwasanya apabila mendengar adzan, jawab seperti muadzin, kecuali hayya 'ala. Adapun ketika as-salatu khairu minan naum, enggak ada satupun dalil yang sahih yang mengucapkan jawaban khusus. Berarti apa jawabannya? Sama seperti yang diucapkan muadzin. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Kalau secara lafaz memang bagus. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tepat, betul sekali. Jawabannya, sodakta wa bararta wa ana minasyahidin. Engkau benar dan engkau baik. Dan aku menjadi saksi atas apa yang kamu ucapkan. Baik secara lafaz. Tapi ini enggak dicontohkan Rasul. Tinggalkan. Jawab saja. As-salatu khairum minan naum. Demikian, itulah pendapat jumhur ulama. Apabila dikumandangkan as-salatu khairum minan naum, maka jawabannya sama. As-salatu khairum minan naum. Wallahu a'lam. Demikian. Pertanyaan berikutnya Ustadz, bagaimana hukum sholawat Naria, sholawat Jibril, dan apakah apabila sedang bersalawat boleh mengangkat tangan atau harus mengangkat tangan? Kepada Ustadz. Bapak Ibu jamaah sekalian, memang betapa banyak orang membuat sholawat-sholawat. Sholawat Tibul Qulub, sholawat Naria, sholawat Jibril, macam-macam sholawat. Sekali lagi, apakah itu ada contoh dari Rasul? Demi Allah, nggak ada contohnya.
tapi itu dianggap baik dan sudah kadung di negara kita, itu sholawat-sholawat seperti itu dikumandangkan, jadi nyanyian, jadi pujian, bahkan sholawat Jibril, ada sholawat mendatangkan rizki, sholawat anu, itu berkeliaran di dunia medsos, yang dinyanyi-nyanyikan, yang dilagu-lagukan. Ingat tadi, sholawat itu ibadah. Segala sesuatu urusan ibadah itu syariatnya dari Allah. Jangan kita main-main dengan syariat Allah. Anda merubah syariat Allah, Anda bertanggung jawab. Rasul sudah menyampaikan, tiap kita akan dimintai tanggung jawab. Coba kita buka surat 22 ayat 67 sampai ayat 69. Sering sekali surat ini saya sampaikan ketika orang berselisih berkaitan dengan urusan akidah, urusan aturan agama. Coba perhatikan. Surat 22 ayat 67 sampai 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likulli ummatin ja'alna mansakahum nasiku." Tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka harus melakukan syariat itu, mengamalkan syariat itu. Ingat, sholawat itu syariat, perintah Allah, ibadah. Amalkan sholawat itu sesuai dengan syariat. Fala yunazi'unnaka fil amr. Tidak selayaknya, tidak sepantutnya. Jangan sampai kamu membantah syariat itu. Membantah dalam urusan syariat itu tidak boleh. Wad'u ila rabbik. Maka ya Muhammad, seru jalan menuju kepada Rabbmu. Innaka la'ala hudan mustaqim. Engkau ya Muhammad benar-benar memberikan petunjuk ke jalan lurus. Maka sholawat yang diajarkan Rasul pasti benar. Karena Allah telah mengklaim, Nabi Muhammad pasti benar, jalannya lurus. Gimana ada orang-orang sudah dicontohkan sholawat oleh Nabi, kok menggubah-gubah sholawat yang lain? Berarti menentang yang diajarkan Rasul. Wa in jadaluka faqulillah a'lamu bima ta'malun. Jika mereka membantah apa yang telah kamu tetapkan ya Muhammad, katakan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terserah kamu kerjakan. Rasul nggak bertanggung jawab. Yang memutuskan apakah Anda benar atau salah, Allah. Kapan? Nanti pada hari kiamat, Ibu. Bapak, lihat ayat 69-nya. Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah fima kuntum fihi takhtalifun. Allah akan mengadili di antara kamu nanti pada hari kiamat tentang apapun urusan akidah, urusan ibadah, urusan agama yang dulu di dunia kamu selalu perselisih. Betul, banyak berselisih di negara kita. Ustadz ini mengatakan nggak boleh salawat macam-macam, cukup salawat Ibrahimiyah. Dalam salat jangan tambahan Sayyidina. Ustadz yang lain mengatakan, masa nggak boleh Sayyidina, kan niatnya baik. Masa nggak boleh salawat Naria, nggak boleh salawat ini, itu, salawat Jibril dan seterusnya. Masa nggak boleh, ini kan niatnya baik. Berselisih kan mereka kan? Silahkan Anda beramal, tapi nanti Anda dimintai tanggung jawab di hadapan Allah pada hari kiamat. Itu dia masalahnya. Anda mengikuti Rasul pasti benar. Anda membuat-buat aturan, nanti Rasul katakan, aku nggak pernah mencontohkan itu, maka setiap perbuatan kita di muka bumi ini dalam urusan ibadah, sholawat dan yang lainnya, itu adalah ibadah, nanti Rasul akan menjadi saksi. Itulah gunanya Rasul diutus. Surat 4, awal ayat 64. Surat 4, surat An-Nisa, awal ayat 64. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah aku mengutus seorang rasul kecuali rasul itu wajib ditaati atas izin Allah. Wajib ditaati atas izin Allah. Artinya apa? Anda mentaati rasul itu karena perintah Allah. Bukan perintah hawa nafsu. Wajib ditaati atas izin Allah. Maka jika Rasul tidak ditaati, Rasul nanti menjadi saksi. Lihat surat 33. Surat 33. Lihat ayat 45 dan ayat 46. Ya ayyuhan nabi, hai nabi, inna arsalnaka syahidan. Sesungguhnya engkau diutus olehku, kata Allah, sebagai saksi. Wa mubasyiran, sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira, sebagai pemberi peringatan.
nanti Rasul bersaksi tentang sholawat. Ya Muhammad, umatmu membaca sholawat Jibril, sholawat Nariyah, sholawat Munjiat, sholawat ini, itu, dan seterusnya. Macam-macam sholawat. Apakah kamu pernah mencontohkan ini? Pernahkah kamu mengajarkan itu? Nanti demi Allah Rasul bersaksi. Demi Allah, aku nggak pernah menyampaikan, ya Allah. Nanti ditanya umatnya, kok kamu bisa membuat-buat kata aslu, kata anu, kata Ustadz anu? Ya silakan Anda berargumen. Karena yang disampaikan Rasul pasti benar. Maka dikatakan di ayat 46-nya, wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Sesungguhnya Rasul itu menyeru kepada agama Allah dengan izin Allah untuk menjadi cahaya yang menerangi. Berarti yang diajarkan Rasul pasti terang, benar. Kenapa Anda rubah-rubah? Saya secara pribadi, saudaraku seiman, demi Allah, nggak pernah membaca sholawat macam-macam. Mau sholawat Nariyah, mau sholawat Munjiat, mau sholawat Badar, mau sholawat Jibril, mau sholawat apapun, saya tidak mau ikut-ikutan itu, karena Rasul nggak mengajarkan. Saya cukup mengucapkan sholawat yang dicontohkan Rasul. Cukup bagi saya. Apakah saya dianggap terlalu keras dan seterusnya? Monggo silakan, nanti kita akan dibuktikan oleh Allah. Siapa yang salah, siapa yang benar. Dan Rasul akan menjadi saksi atas amal kita. Wallahu a'lam. Dan ini sudah kita uraikan dulu di saat muqaddimah kita membahas kitab kecil ini. Sudah saya bahas dengan total tentang bagaimana kita berpegang kepada sunnah Nabi. Demikian, wallahu a'lam. Sekali lagi, jika ada di antara Bapak Ibu jamaah yang tidak sepakat dengan saya, tidak sepaham dengan saya, tidak ada masalah. Silakan masing-masing beramal, karena tiap kita tanggung jawab masing-masing. Tapi saya berkewajiban menyampaikan dalil. Ini dalil Al-Quran, ini Al-Hadis, monggo diikuti. Boleh nggak diikuti, nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Tiap kita tanggung jawab di hadapan Allah. Itu saja. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Pak Ustadz, kalau mau berdoa antara azan dan iqomah, kemudian kita masih berdoa sudah ada iqomah, bagaimana harus dihentikan atau apa? Atau bolehkah kita mengikuti iqomah yang di rumah? Kepada Ustadz. Begini, apabila kita sedang berdoa tiba-tiba iqomah, jika doa kita itu belum selesai, segera selesaikan. Sampai kemudian sudah selesai, stop. Ikuti baca iqomah. Ternyata doa saya selesai sampai selesainya iqomah. Ya sudah, berarti begitu. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita ucapkan saja, la ilaha illallah. Dah cukup, lalu kita ikutin sholat. Tapi jika kita hentikan doa, kalau memang kita bisa hentikan, maka hentikan doa itu. Kemudian, makanya di beberapa masjid, tempat ibadah, mushola, itu jeda antara adzan dan qomat itu ada bunyi di sana. Ya ini apa? Ada waktu yang ditentukan. Tadi kata Rasulullah, jedakan antara adzan dan qomat sepanjang orang menyelesaikan makannya. Ya, tiap orang menyelesaikan makan beda-beda. Tapi renya makan paling banter 10 menit, seperempat jam. Kalau sudah setengah jam lebih, itu namanya terlalu berlebihan. Ya, antara itulah jeda iqomat. Kadang ada yang cuma 5 menit ketika maghrib. Karena pas apalagi berbuka, orang mau cepat. Ya nggak ada masalah. Segera disetujui oleh masing-masing. Kenapa? Tunggu seperempat jam, yang datang juga nggak ada lagi. Ya sudah, iqomat saja. Jadi itu bukan aturan baku atau mutlak. Sekian menit jeda iqomat. Tidak ada. Silakan masing-masing masjid, DKM menentukan. Tidak ada masalah. Yang penting tadi, antara adzan dan iqomat, jangan sia-siakan. Kita bisa sempatkan untuk doa. Jika ternyata doa kita belum selesai, kita terus berdoa. Lalu tidak menjawab iqomah, insya Allah tidak mengapa. Tetapi jika Anda mampu berhenti, jawab iqomah, tentu itu pun baik. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Apa untuk wanita yang sholat di rumah, apakah dapat keutamaan waktu ijabah juga antara azan dan iqomah? Bapak Ibu, azan tanda masuk waktu sholat. Iqomah tanda seruan untuk mendirikan sholat. Kalau hayya 'ala sholat itu panggilan untuk sholat. Kalau qad qamatis sholat itu perintah berdiri untuk sholat. Apakah yang di rumah mendapatkan faedah? Sama. Wanita, sekarang setelah adzan.
Terkadang baru selesai wudhu dan seterusnya. Maka si wanita itu setelah wudhu, baca doa setelah wudhu. Tadi adzan dengar, ikutin dengar adzan. Setelah itu bagaimana? Anda sholat qobliyah. Setelah itu bagaimana? Doa dulu. Ustadz, keburu di masjid sudah qomat. Masjid itu qomat untuk jamaah. Qomatnya ibu-ibu itu di rumah, di tempat kita masing-masing. Anda yang qomat. Jadi waktu qomat kita itu tidak tergantung dengan waktu di masjid. Meskipun rumah ibu berdampingan dengan masjid. Karena wanita tidak ada kewajiban jamaah di masjid. Kecuali para wanita atau yang jelas pasti bapak-bapak yang berada di masjid. Kapan berakhirnya doa? Saat dikumandangkannya iqamah itu. Stop. Kalau tanggung ya segera selesaikan. Tapi ibu-ibu tidak terhalang. Bahkan maaf, ibu begitu adzan baru selesai masak. Dengarkan adzan, jawab adzan. Setelah itu suami ibu ke masjid. Ibu baru beres-beres, ibu bersih-bersih, ibu wudhu. Ibu baru baca doa setelah wudhu, keluar rumah. Baru mau qobliyah. Tiba-tiba suami ibu sudah pulang. Berarti apa? Ibu cukup lama tadi beres-beres. Mungkin sekitar setengah jam totalnya. Maka nggak ada masalah. Bagi ibu belum iqamah ibu. Bagaimana caranya? Setelah itu qobliyah, setelah qobliyah itu doa, setelah doa, maka disunahkan siapapun kita, ibu terutama, meskipun sholatnya sendiri di rumah, apabila mau sholat wajib, maka hendaklah berdiri iqamah untuk diri sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Anda iqamah untuk diri Anda sendiri. Berarti itulah iqamat Anda. Berarti doa antara iqamatnya ya sebelum qomat ini. Nggak tergantung dengan qomat yang di masjid. Demikian. Karena ibu di rumah. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustadz, bagaimana hukumnya azan pitu yang dilaksanakan di Masjid Kepatihan Cirebon dilakukan dengan muazin 7 orang, Ustadz? Itu kan buatan manusia, Ibu. Memang Sunan Gunung Jati dulu mengatakan, kenapa sih mesti 7 orang? Di zaman Sunan Gunung Jati itu tidak ada orang yang nggak ada pengeras. Lalu ke-7 penjuru. Sebenarnya penjuru itu ada 8. Timur, Tenggara, Selatan, Barat Daya, Barat, Barat Laut, Utara, Timur Laut. 8 kan? Lalu kenapa jadi 7? Ya biar ganjil lah barangkali ngomong. Maka apa? Muadinya ada 7. Ngadep sana, ngadep sini, ngadep sana, ngadep sana. Supaya ngadep sana, yang sana dengar. Sebab kalau cuma ngadep kiblat 1, yang ke sana nggak kedengeran. Oh, nggak ada pengeras. Maka 7 muadzin di situ. Untuk apa? Untuk itu. Itu kan ijtihadnya Imam Sunan Gunung Jati. Wallahu a'lam, menurut sejarahnya begitu, saya tidak pernah tahu. Betulkah sejarah itu atau tidak? Diabadikan sampai sekarang. Untuk apa? Untuk apa? Hadisnya gimana tadi? 211 Sahih Bulughul Maram, 212. Jika masuk waktu sholat, 211 tadi maaf, jika masuk waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kamu adzan. Betul begitu? Seorang di antara kamu adzan. Berapa yang disuruh adzan? Seorang kok, ngapain kemudian banyak-banyak? Kalau sudah seorang di antara kamu adzan, dia seorang dong. Kan begitu tadi. Wa idza hadaratis shalat falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila telah masuk waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kamu adzan. Ngapain itu? Ya di Cirebon gitu gimana? Ya biarin aja Cirebon. Apakah kemudian menjadikan dalil Cirebon 7 lalu jadi benar? Enggak. Tetap Rasul itu pasti benar. Rasul melakukan adzan dengan satu adzan. Lihat di Mekah, di Madinah. Adakah adakah duet adzan? Enggak. Gak perlu. Kenapa? Adzan itu bukan urusan bagusnya suara, indahnya suara. Tidak. Adzan itu panggilan Allah. Bukan karena bagusnya. Itu orang adzan yang dengar nggak mau jawab, nggak mau datang, ngapain?
Tapi maaf, itulah negara kita yang kemudian budaya seakan-akan diagung-agungkan, jadi terus digambar seakan-akan bagus. Bagus menurut manusia belum tentu bagus di sisi Allah. Tapi kalau bagus menurut Allah dan Rasulnya pasti bagus diamalkan oleh kita dan pasti bagus nanti di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, pertanyaan berikutnya Ustadz. Apabila kita mendengar azan saat lagi di kamar mandi atau di tempat yang terlarang, apakah kita harus keluar mengingat menjawab azan itu wajib? Kamar mandi, tempat-tempat kotor, tempat-tempat di situ ada berhala dan seterusnya, sesembahan selain Allah, tidak boleh kita di sana berlafadzkan lafaz-lafaz Allah. Bagaimana ketika di kamar mandi? Keluar. Ustadz lagi tanggung, ya sudah selesaikan. Anda nggak bisa menjawab, jadi hilang faedahnya. Maka masuklah ke kamar mandi, lihat. Kalau sudah masuk dengan waktu adzan, ya jangan masuk kamar mandi dong, dengar dulu. Setelah selesai baru, apalagi ibu-ibu, wanita. Tidak ada kewajiban sholat ke masjid, nggak ada masalah. Kalau laki-laki Ustadz, ya masuklah ke kamar mandi sebelum adzan. Jangan pas adzan baru masuk, jangan. Betapa rugi, kehilangan. Ingat tadi faedahnya? Subhanallah. Mulai dari bersolawat kepada Nabi, nanti Allah bersolawat kepada kita. Setelah itu kita setelah bersolawat kemudian apa? Mengucapkan doa Allahumma robba hadhihi ta'ati tamah. Nanti saat itu kita dapat syafaat oleh Rasul. Kemudian setelah itu kita bersolawat kepada Nabi, maka saat itu saat itu Allah berikan jaminan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah masukkan kita ke dalam surga. Apakah tidak kita ingin amalkan itu? Terdapat berapa tadi? 25 sunnah lebih dalam kita menjawab adzan. Apa kita nggak ngambil itu? Maka wahai bapak-bapak, Anda ke kamar mandi, jangan pas lagi adzan. Wahai ibu, apalagi ibu, nggak harus ada kewajiban ke masjid berjamaah. Maka saat udah adzan, Anda mau wudhu, tunda wudhunya, jawab semua adzannya lebih dulu, sebab menjawab adzan, sholawat, doa, dan seterusnya, tidak punya harus wajib wudhu, tidak. Jadi silahkan. Kalau Anda tetap di kamar mandi, nggak bisa menjawab, rugi. Wallahu a'lam. Ibu, saya kasih kesempatan 2 pertanyaan lagi. Ustadz, izin bertanya. Saya pernah dengar cerita kalau kita salawat 10.000 kali per hari, maka doa kita akan dikabulkan karena semakin banyak zikir Allah akan mendengar permintaan kita. Pertanyaan saya, baiknya kita istiqomah dalam zikir tanpa dihitung jumlahnya atau salawat dengan jumlah tertentu, Pak Ustadz? Saya yakin ibu melihat di YouTube, ibu melihat di share, ibu melihat di macam-macam. Salawat 1000 kali, niscaya akan dikabulkan doanya. Subhanallah. Betapa murah Anda salawat hanya untuk dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak pernah terjadi di zaman dahulu. Nggak pernah dilakukan para salafus saleh. Nggak pernah dilakukan para ulama kibar. Tapi dilakukan orang zaman sekarang. Gara-gara pengen dikabulkan, salawat 1000 kali hanya untuk dunia dikabulkan. Begitu hinakah salawat hanya untuk dunia? Padahal dunia nggak ada apa-apanya. Betapa rendah Anda dudukan salawat hanya untuk itu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Musibah. Nggak pernah ada dalilnya ibu. Demi Allah nggak ada dalilnya. Salawat sekian kali, salawat sekian kali. Sahabat. Tapi begitulah yang adanya di Instagram. Lewat di depan kita. Anda bersolawat ini sekian kali, Anda terkejut dalam waktu tidak lama, apapun yang Anda minta dikabul. Dari mana Anda ngomong begitu? Sedangkan yang mengabulkan doa adalah Allah. Kok hanya dengan sholawat tiba-tiba dapat doa dikabulkan? Kalau memang begitu, sahabat kaya raya semua, Bu. Sahabat nggak ada kan yang miskin, dan Allah pasti akan memberi. Wong sahabat orang yang imannya paling hebat kok. Inilah dia. Jangan kita sembarangan. Yang jelas setiap ibu mendapatkan range seperti itu, pasti gak pernah ada disebut dalil di bawah. Cuman kata kiai, kata ustadz, kata ulama, siapa yang begini-begini, tanpa pernah ada dalil. Maka ibu, bapak, ciri-ciri orang menyampaikan sesuatu yang tidak benar dari Rasul, nggak pernah nyebutin dalilnya. Sepanjang nggak ada hujah dalilnya di bawah catatannya, maka jangan pernah Anda percaya dan nggak perlu melakukan. Yang dawam adalah sudah kita berdoa sebagaimana yang telah dicontohkan Rasul. Bahkan maaf Bapak Ibu,
Anda berdoa singkat di antara duduk 2 sujud. Ini doa sudah mencakup dunia dan akhirat. Rasul begini, menekuk jempol, 4 jari dikumpulkan, jadi 1. Doa apa itu tanpa Bapak Ibu sadari? Ibu selalu baca doa ini dalam sholat. Coba lihat, Sahih Muslim 2320. Sahih Muslim 2320. Bismillah, dari Abu Malik dari bapaknya radhiyallahu an, bahwasannya dia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika seorang laki-laki datang bertanya kepada beliau. Katanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya aku mengucapkan doa bila memohon kepada Tuhanku?" Sabda beliau, "Bacalah Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni." Lalu beliau mengumpulkan anak jari beliau selain ibu jari. Dalam keempat kata-kata ini sudah terkumpul urusan dunia dan akhirat. Sayangnya kita baca itu gimana? Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Kenapa enggak dengan sepenuh hati di sini? Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, rahmati aku. Ya Allah, selamatkan aku. Ya Allah, berikan aku rizki. 4 doa ini sudah terkumpul dunia dan akhirat Anda. Nggak perlu salawat 1000 kali. Cukup salawat itu sekali. Dalam sholat cukup sekali Anda adzan salawat. Dan adapun salawat-salawat yang mutlak, silakan Anda bersalawat sebanyak-banyaknya. Tapi nggak perlu dihitung-hitung. Inilah manusia. Ketika apa? Dunia yang dipikirkan. Salawat pun tujuannya supaya dapat dunia. Betapa rendahnya arti salawat bagi kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sedangkan para sahabat mendudukkan salawat itu betapa mulianya. Sampai-sampai nggak berani sembarangan. Bahkan bertanya, ya Rasulullah, gimana cara kami salawat? Maka Rasul cuma mencontohkan sekali, ya sudah. Wallahualam. Intinya, kapan sih seseorang bersolawat kepada Nabi? Di saat seseorang hendak berdoa. Maka jangan sampai Anda tidak membaca solawat. Anda berdoa tidak memuji Allah. Anda berdoa tidak bersolawat kepada Rasul. Maka kata Rasul, Anda tergesa-gesa. Maka di dalam sholat, sebelum Anda berdoa, sebelum tasyahud, wajib Anda di duduk tasyahud, membaca tasyahud. Memuji Allah, salawat kepada Rasul, baru berdoa. Tanpa memuji Allah dan salawat, Anda tergesa-gesa. Itu yang disampaikan Rasul di hadis Bulughul Maram, nomor hadis 336. Ketika ada seorang hamba, yakni berdoa langsung meminta kepada Allah. Kata Rasul, kamu tergesa-gesa, kamu tidak bergesa-gesa. Berdoa tanpa memuji Allah, tanpa bersolat. Maka kata Rasul, apabila kamu hendak berdoa, hendaklah puji Allah lebih dulu, kemudian bersolawat kepadaku. Setelah solawat, silahkan kamu berdoa apa yang kamu inginkan. Tuh kata Rasulullah, silahkan nanti periksa Bulughul Maram, hadis nomor 336. Wallahu a'lam. Demikian, satu pertanyaan lagi Ibu. Afwan Ustadz, ini ada yang minta nomor telepon Ustadz, boleh dikasih? Silahkan. Kemudian kita kasih kesempatan untuk yang raise hand, boleh Ustadz? Boleh, silahkan satu pertanyaan terakhir Ibu Afwan, sudah mendekati jam 6 ini. Ya, silakan Ibu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Saya kadang kalau lagi berkunjung ke tempat salah satu teman sahabat saya, dulu tuh kami suka sholat berjamaah karena ya memungkinkan gitu. Nah biasanya saya yang jadi imam. Nah pas setahun terakhir ini kaki saya tuh sakit karena saya jatuh dari motor. Jadi saya nggak bisa duduk sempurna gitu. Nah terus dia bilang, Mbak ya udah kalau gitu aku aja yang jadi imam. Saya sih sebenarnya nggak masalah. Saya cuma mau nanya kalau misalnya kondisi begitu, kalau orang yang misalnya tidak sempurna duduknya atau gimana, sebenarnya nggak boleh jadi imam atau bagaimana, atau lebih baik yang sempurna badannya aja yang sehat. Terus yang kedua teman saya ini juga ngajakin, Mbak ikutan ini yuk, baca istighfar 2.500 kali sehari. Ngapain, saya pikir banyak banget tuh gitu ya. Saya pikir yang saya tahu Rasulullah tuh baca cuma 70 kali sehari udah cukup gitu. Nah itu aja pertanyaannya Ustadz, jazakallah khair. Baik. Ibu, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah,
ketahuilah, yang pantas menjadi imam itu yang paling utama adalah yang paling hafal Quran, yang paling hafal hadis, yang paling lebih dulu masuk Islam, yang lebih dulu hijrah. Andai kata semuanya sama, yang paling tua umurnya. Andai kata semua sama, silakan mana yang mau dimulai. Tapi andai kata secara keilmuan sama, maka yang berdiri mampu sholat sempurna itu yang pantas jadi imam. Andai kata ibu tadi berkata, setelah kecelakaan nggak mampu duduk sempurna. Paling berdiri, kalau duduk sudah nggak bisa sempurna gerakannya. Maka biarkan teman ibu yang bisa sempurna jadi imam. Nggak ada masalah. Ketika dia menawarkan, Mbak, saya aja yang jadi imam, silakan Anda yang jadi imam. Saya bermakmum di belakang Anda. Kenapa? Dia lebih sempurna gerakannya. Kecuali ibu merasa tetap keilmuan ibu yang lebih tinggi. Maka ibu lebih baik sholat sambil duduk, biarlah makmumnya mengikuti ibu sambil duduk. Tidak mengapa, seperti itulah yang dilakukan para sahabat. Apabila imam sambil duduk sholatnya, maka makmum wajib sambil duduk, ikuti imam. Tapi sepanjang masih ada imam yang bisa sholat sempurna sambil berdiri, jadilah imam. Rasul ketika sakit, Rasul sholatnya sambil duduk. Abu Bakar kemudian diperintah Rasul sebelah kanannya Rasul. Abu Bakar menjadi imam untuk para jamaah. Sementara Abu Bakar mengikuti gerakannya Rasul. Rasul sambil duduk, Abu Bakar berdiri, semua jamaah di belakang berdiri. Kenapa? Karena memang Abu Bakar orang terbaik setelah Rasulullah. Tapi andai kata Abu Bakar pernah sholat di belakang Rasulullah, saat Rasul sambil duduk, Abu Bakar bersama sahabat di belakang, sholat sambil duduk imam, maka makmumnya pun sambil duduk. Tapi pahala sholat wajib sambil duduk, separuh pahalanya. Seperti Rasul, tidak. Bagi Rasul sama, karena Rasul memiliki keistimewaan. Jadi tidak mengapa teman ibu yang menjadi imam. Kedua, di saat ada orang diajak untuk sholawat sekian kali dan seterusnya. Sholawat sekian kali, 1000 kali dan seterusnya. Afwan Adakah Ustaz, contoh dari Rasul istighfar. sholawat sekian kali? Adakah? Istighfar Ustaz, bukannya sholawat. Oh ya, istighfar sekian kali. Adakah perintah dari Rasul istighfar sekian kali? Kalau kita merujuk kepada Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, puji nama Allah, sucikan nama Allah dan mohon ampun. Mohon ampun itu tidak ditentukan sekian ribu kali kecuali ada dalil. Betul, di Sahih Bukhari Rasulullah mengatakan bahwa istighfar 70 kali dalam sehari, tapi lebih. Sahih Muslim mengatakan Rasul beristighfar 100 kali dalam sehari. Ya sudah, 100 kali cukup. Ngapain 2500? Yang paling penting bukan ucapan istighfar Anda, tobat Anda. Astagfirullah, astagfirullah, 2500 kali. Anda baru istighfar, ucapan di mulut. Yang paling penting di sisi Allah, ucapan di mulut itu dibandingkan, digandeng dengan tobat. Tobat itu perbuatan, bukan di sini. Coba lihat suratnya. Surat 11. Surat Hud ayat 3. Ada 2 perintah di situ, digandeng oleh Allah. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, dan beristighfarlah kamu kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Wa atubu ilaihi tsumma tubu ilaihi, kemudian kamu bertobat kepadanya. Istighfar itu di lisan, ucapan. Tobat itu perbuatan. 200 kali, 2000 kali, 3000 kali, 2500 kali Anda istighfar. Baru di mulut. Kalau perbuatan Anda belum melakukan perbuatan yang baik, Anda belum bertobat. Sementara perintahnya, istighfar dan bertobat kepada Allah. Tobat jauh lebih utama. Artinya apa? Cukup istighfar kita sehari 100. Lebih pun boleh, tapi nggak usah dihitung-hitung ribuan kali. Yang paling penting bagaimana tubuh Anda berbuat. Tobat Anda diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ibu, amalan-amalan itu tinggalkan, Bu. Nggak perlu kita bersama dengan orang yang beramal seperti itu. Tapi saya tetap berteman, berkunjung, nggak masalah. Tapi dalam urusan perbuatan bid'ah yang seperti itu, jangan pernah ikut-ikutan. Karena itu sama sekali tidak ada dalil. Memang maaf, fenomena sekarang di negara kita, ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama yang mencontohkan ibadah-ibadah seperti itu banyak sekali.
Setiap selesai sholat subuh sekian kali. Apalagi kemarin ini pas waktu Rajab. Kayak apa dalil pada datang berseliweran? Tentang apa? Tentang amalan di bulan Rajab. Allahu Akbar, yang tidak pernah ada dalilnya sama sekali. Yang dimana dalil itu sama sekali tidak ada. Membaca istighfar 100 kali. Kapan? Tanggal 1 sampai tanggal 10 baca 100 kali. Apa itu setelah istighfar? Subhanallah, alhamdulillah, al-qayyum 100 kali hari 1 sampai 10. Nanti hari 11 sampai 20 lagi. Subhanallah, al-ahad, as-somad. Baca 100 kali. Nanti ini baca 1000 kali. Baca 70 kali. Dari mana dalilnya? Itu semua tanpa pernah ada dalil. Cuman di-share, sebarkan. Jangan biarkan. Berbagi kebaikan. Siapa yang menunjukkan kebaikan? Loh, di mana kebaikan? Wong Anda membuat bid'ah kok kebaikan? Demikian, wallahu a'lam. Jadi Bapak Ibu, marilah jangan kita beramal kecuali kita beramal sesuai contoh Rasul. Itu yang pasti benar. Wallahu a'lam. Mohon maaf Bapak Ibu, waktu juga yang memisahkan kita. Sudah cukup panjang kajian kita pada hari ini. Semoga membawa manfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan, yang tidak sepaham, silahkan Bapak Ibu, saya tidak pernah perintahkan ikuti saya. Saya hanya menyampaikan inilah dalil. Silahkan dipakai, silahkan ditinggalkan. Wong setiap kita kelak bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Wallahu a'lam, yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya menyampaikan yang penuh dengan kekurangan, kita semua yang penuh dengan kehilafan, semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.